tema yang diberikan oleh Sinode GKE yaitu menjadi umat yang berhikmat dalam media sosial. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berhikmat dalam bermedia sosial? Karena kita hari ini berbeda pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu, ketika mengirim pesan itu perlu waktu. Dulu, ketika kita mengirim pesan itu bisa lewat kantor pos atau kelompok. Sampainya bisa 1 bulan atau 2 minggu baru sampai ke orangnya. Tetapi sekarang kita hidup di tengah teknologi yang begitu canggih. Kita ketik beberapa kata, langsung kita kirim, orang lain bisa membacanya. Misalnya, aku tuh hendak tarawih dulu, hendak tarawih ibadah. Kamu zaman orang harus lanjut hidup tarawih. Wah, ya tuh canggih, cewek. Ondu, ibadah karelang, ini karen jam 5, 2 menit atau 2 detik sudah dibaca, orang lain sudah mengetahuinya. Pertanyaannya yang kedua, apakah ketika kita menggunakan media sosial ini untuk membangun atau justru menjatuhkan orang lain? Ingat pertanyaan pertama, mengapa kita perlu hikmat dalam bermedia sosial? Hikmat berarti kemampuan untuk mengetahui apa yang benar, apa yang baik, kapan harus berbicara dan kapan harus diam, dan bagaimana memberi respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Media sosial tidak jahat dalam kehidupan kita. Media sosial menjadi alat. Kalau sudah dikatakan menjadi alat, dia berarti membantu kita, memudahkan kita. Contoh, ketika kita jauh dari orang, kita bisa video call, kita bisa berbicara dengan dia. Dan melalui media sosial juga kita bisa menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, menyemangati orang lain. Tetapi hari ini, apakah kita menggunakan media sosial itu untuk membangun atau justru menjatuhkan orang lain? Mengapa tema ini sangat penting, bahkan diangkat dalam perayaan Hari Remaja GKE tahun 2026 pada minggu ini? Remaja adalah salah satu kelompok yang paling dekat dengan dunia digital. Tetapi persoalannya, apakah yang HP sedang lakukan terhadap hati dan pikiran kita? Media sosial dapat membuat seseorang diterima, tetapi melalui media sosial juga membuat seseorang merasa ditolak. Media sosial juga dapat membuat seseorang percaya diri, tetapi juga dapat membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Melalui media sosial juga dapat menjadi tempat kita berbagi sukacita, tetapi juga dapat menjadi tempat munculnya iri hati, kebencian, penghinaan, bahkan perundungan. Karena itu, remaja Kristen tidak hanya boleh menjadi pengguna media sosial, tetapi harus menjadi pengguna media sosial yang berhikmat. Apa hubungannya tema dengan nurse yang diperhadapkan kepada kita saat ini? Kisah ini mengajarkan bahwa kedewasaan iman terlihat dari cara kita merespon perkataan dan keadaan yang sulit. Hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita di media sosial, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di media sosial kita bisa menemukan komentar yang menyakitkan.
Kita bisa menemukan perbedaan pendapat, kritik, bahkan perkataan yang memancing emosi. Namun sebagai umat Tuhan yang berhikmat, kita tidak boleh cepat marah, cepat membalas, atau ikut menyebar kebencian itu. Seperti perempuan Kanaan yang tetap teguh dan tidak kehilangan imannya, kita juga dipanggil untuk tetap tenang, bijaksana, dan menunjukkan karakter Kristus dalam setiap respon kita di media sosial. Jadi, hikmat dalam bermedia sosial bukan hanya tentang apa yang kita posting, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon ketika menghadapi dan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Relevansinya yang boleh kita ambil khususnya untuk kaum remaja, di mana hari ini kita merayakan Hari Remaja GKI. Tetapi tema kita menjadi umat, bukan menjadi remaja yang berhikmat dalam bermedia sosial. Berarti kita semua tidak hanya kaum remaja. Yang pertama yang boleh kita ambil adalah cepat membalas, tetapi lambat berpikir. Dalam kisah perempuan Kanaan, kita melihat bahwa ia tidak langsung menyerah atau marah. Seringkali kita lebih cepat mengetik daripada berpikir. Ada komentar yang membuat kita tersinggung, langsung kita balas. Ada orang yang menyindir, langsung kita nampak status penyindirnya, dia hendak kalah. Tetapi sebagai orang Kristen yang berhikmat, pertanyaannya bukan siapa yang mulai, melainkan apakah cara saya merespon itu sudah mencerminkan kasih Kristus atau belum. Yang kedua, ini sangat dekat dengan kehidupan kaum remaja, kaum muda saat ini. Mencari validasi dari like dan pengikut. Perempuan Kanaan tidak datang kepada Yesus untuk mencari pengakuan manusia. Ia datang karena ia tahu kepada siapa ia harus berharap. Berbeda dengan kita hari ini. Kadang tanpa kita sadar kita mulai mengukur diri kita melalui media sosial. Yang berbahayanya sidang jemaat sekalian, kita akhirnya melakukan sesuatu bukan karena itu baik, tetapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Karena apa? Karena kita mau mendapatkan pengakuan dari orang lain, supaya kita diterima di circle orang lain, sehingga kita tidak menunjukkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, menganggap bercanda padahal sedang melukai orang lain. Kita membicarakan kekurangan seseorang di grup, apalagi aku itu salah melai sekolah. Tahu nggak? Anak kelas 10 kita ya, selingkuh ini dengan gitu, padahal dia bahalap. Dan ketika orang tersebut tersinggung dan dia mengetahui apa yang kita lakukan, dan kita hanya bisa berkata, baper amat, kurehi kena, bukan jika ambil hati. Masalahnya, yang kita anggap bercanda belum tentu dianggap bercanda oleh orang lain. Perempuan Kanaan dalam Matius 15 datang dengan penderitaan. Ia sedang membutuhkan pertolongan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap orang yang kita temui ada pergumulan yang mungkin tidak kita ketahui. Karena itu, jangan menggunakan media sosial untuk menambah luka orang lain. Sebelum membuka sesuatu tentang orang lain, coba bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau saya yang menjadi orang dalam postingan itu, apa
apakah saya merasa malu atau tidak? Kalau jawabannya tidak, maka jangan diposting. Masalah terbesar bukan media sosial dan HP, tetapi hati yang menggunakannya. Media sosial, HP hanyalah sebuah alat. Yang menentukan apakah media sosial itu menjadi berkat atau menjadi kutuk adalah hati dan hikmat orang yang menggunakannya. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang berhikmat, jangan hanya menjadi orang yang pintar menggunakan teknologi, tetapi jadilah orang yang berhikmat menggunakan teknologi itu. Jangan hanya bertanya apa yang bisa saya posting, tetapi bertanyalah apakah melalui postingan saya ini orang lain dapat melihat Kristus. Apakah melalui media sosial yang saya gunakan ini sudah menjadi berkat untuk orang lain atau belum. Maka hikmat dalam media sosial terlihat dari cara kita berbicara, cara kita menanggapi perbedaan, cara kita memperlakukan orang lain, dan kemampuan kita menahan diri. Dalam perayaan atau hari remaja hari ini, mari kita menjadi saksi Kristus itu, bukan hanya di dunia saja, bahkan di dunia digital pun kita tetap menjadi saksi Kristus. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang berhikmat dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial yang kita gunakan menyakiti orang lain, menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi gunakan media sosial kita untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.